Shalom saudari-saudara terkasih, saya senang sekali kita bertemu hari ini di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita, bacaan dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30 akan menjadi landasan firman yang kita renungkan sekarang. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakannya. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, ada satu tema yang hendak kita renungkan dalam seluruh aktivitas kita hari ini. Kuasa Yesus mengalahkan segala hambatan. Saudara-saudara, ketika membaca kisah Injil hari ini, mungkin kita berkesimpulan bahwa kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Siro-Fenisia ini sangat keras dan kasar. Tetapi kalau kita melihat konteks dan cara berelasi Yesus dan perempuan ini, tampak bahwa kata-kata Yesus ini justru memberi peluang kepada perempuan Siro-Fenisia ini untuk mengungkapkan imannya secara mendalam kepada Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan dengan sangat jelas bahwa walaupun dia datang dengan fokus utama pada bangsa Israel, tetapi tidak membatasi pelayanan, bahwa mengarahkan perhatian dan karya keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain. Melalui bacaan ini, Yesus sebenarnya mau mengajarkan kita untuk senantiasa teguh dalam iman akan Allah. Seringkali kita merasa doa-doa kita seperti tidak didengarkan Allah. Seringkali muncul juga pergumulan dalam diri kita bahwa mungkin karena kita orang berdosa sehingga Tuhan tidak mau menolong kita. Akibatnya tak jarang kita menyerah dan berhenti berharap kepada Tuhan. Melalui kisah perempuan Siro-Fenisia, Yesus mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kasih Tuhan itu selalu hadir bagi siapa saja yang setia dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, dalam konteks hidup bersama, kita dapat menemukan perbedaan-perbedaan yang lahir dari konsekuensi hidup dalam keberagaman latar belakang. Di sini pengalaman konkret turut membentuk pertumbuhan iman kita.
kita diajak berani dan sadar dalam menghadapi pergumulan iman. Satu yang kita butuhkan, hati yang terbuka, hati yang mengampuni, karena manusia siapapun membutuhkan interaksi sosial dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, keselamatan Engkau anugerahkan kepada semua orang yang memohon kepadamu dengan kesungguhan hati dan kepasrahan iman yang seutuhnya. Kami mohon, turunkan belas kasihan-Mu kepada kami yang datang bersujud kepadamu dengan kesungguhan hati. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Jangan timpahkan murka-Mu kepada kami, tetapi perkenankanlah kami menikmati anugerah, keselamatan dan kesembuhan dari kerahiman-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.